Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditalia Ramadhani dengan NIM 1860 21222 1036 dari kelas Tekim 5B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sel volta. Materi dari sel volta yaitu yang pertama, pengertian sel volta atau sel galvanik. Sel volta lahir dari gagasan ilmuwan berkembang saat Italia, yaitu Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Lahir di Como, Italia, 1745 sampai 1827, dan ilmuwan Luigi Galvani 1737 sampai 1798. Sel volta merupakan suatu sel elektrokimia yang mengubah zat kimia menjadi energi listrik. Sel volta terdiri dari 4 bagian, yaitu voltmeter, jembatan garam, anoda, dan katoda. Yang pertama, voltmeter, yaitu komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Jembatan garam, yaitu komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. Yang ketiga, anoda. Elektroda bermuatan negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi penglepasan elektron. Logam yang sering dipakai pada anoda yaitu Zn, seng. Katoda, elektroda positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi penangkapan elektron. Logam yang dipakai pada katoda yaitu Cu. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu reaksi kimia yang terjadi pada sel volta. Anoda, yaitu Zn, bereaksi menjadi Zn2+, ditambah 2 elektron. Untuk katoda, yaitu Cu2+, ditambah 2 M-, itu menjadi Cu. Pada sel volta terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Hal ini dapat disebut juga reaksi spontan atau reaksi redoks, yaitu reduksi oksidasi. Nah, syarat terjadinya reaksi spontan adalah nilai potensial elektroda standar E0 pada voltmeter harus bernilai positif. Apabila nilai potensial elektroda standar E0 pada voltmeter bernilai negatif, maka tidak terjadi reaksi spontan. Nah, untuk prinsip dari sel volta adalah ketika logam Zn tadi dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan Cu2+, maka atom-atom logam Cn akan teroksidasi melepaskan 2 elektron dan larut di dalam larutan tersebut. Nah, karena bersifat lebih reaktif dibanding dengan atom Cu, elektron-elektron yang dibebaskan oleh logam Zn melewati kawat dan masuk ke arah logam Cu dan tereduksi ion Cu2+, sehingga jumlah ion Cu2+ akan berkurang dalam larutan. Elektroda atau kawat mengalirkan arus listrik elektron masuk atau keluar dari suatu larutan, sehingga muncul suatu tegangan listrik yang dapat dilihat dari tampilan voltmeter. Secara umum, reaksi spontan yang terjadi pada sel volta dapat dituliskan sebagai berikut. Zn ditambah Cu2+ bereaksi menjadi Zn2+ ditambah dengan Cu. Untuk macam-macam elektroda pada sel volta, ada elektroda padat atau logam, yaitu logam padat dijadikan elektroda dan bereaksi. Contohnya, elektroda Fe pada larutan Fe+SO4. Nah, terus elektroda tidak padat. Apabila elektroda merupakan elektroda inert, Pt, Au, dan Cl, maka akan mengalami reaksi sel sesuai aturan sel elektrolisis, yaitu contohnya ion Fe3+ bertindak sebagai katoda dan tereduksi menjadi Fe2+ apabila katoda sesungguhnya adalah Pt. Diagram sel pada sel volta. Diagram sel adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Yaitu yang pertama, logam yang digunakan sebagai elektroda. Yang kedua, keadaan larutan elektrolit yang berhubungan dengan elektroda, termasuk konsentrasi ion dalam larutan. Yang ketiga, setengah sel yang mana yang anoda dan setengah sel yang mana yaitu katoda. Zat mana yang reaktan dan mana yang hasil reaktan. Untuk potensial elektroda, yang pertama, deret volta. Deret volta adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam. Sifat deret volta adalah semakin ke kanan logam semakin mudah tereduksi, nilai E0 semakin positif, dan semakin ke kiri logam semakin mudah teroksidasi, nilai E0 semakin negatif. Nah, ini dia deret sel volta.
ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, ada Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Potensial sel standar. Dari pengukuran besarnya perbedaan potensial dengan menggunakan voltmeter pada sel galvani yang menggunakan elektroda N dan Cu, yaitu di mana konsentrasi larutan-larutan tersebut sama dengan 1 molar, diperoleh perbedaan potensial elektroda sama dengan 1,10 volt. Ini dilihat dari tabel tadi ya. Perbedaan potensial tersebut disebut potensial sel karena dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan dengan konsentrasi larutan 1 molar, maka disebut pula dengan potensial sel standar atau dinyatakan dengan simbol E0 sel. Jadi, potensial sel standar E0 sel adalah beda potensial listrik antara anoda dan katoda pada sel galvani atau sel volta yang diukur dalam keadaan standar dan tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi. Potensial sel standar dapat dihitung sebagai berikut. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jika potensial sel standar menunjukkan jika nilai E0 sel itu lebih dari 0, maka reaksi sel spontan, berlangsung spontan. Nah, jika nilai E0 sel itu kurang dari 0, maka reaksi sel tidak spontan atau tidak bisa berlangsung. Potensial elektroda standar E0. Potensial elektroda standar adalah ukuran besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron yang diukur dalam keadaan standar. Nilai potensial elektroda mengacu pada deret volta dan dikaitkan dengan reaksi reduksi sehingga nilainya sebagai berikut. E0 sama dengan 0 reduksi sama dengan min N0 oksidasi. Nah, ini nilai potensial reduksi standar E0Z ditentukan oleh gambar sebagai berikut. Nah, ini pada katoda reduksi. Misal Li plus ditambah E min sama dengan Li. Nah, ini nilai E0 nya yaitu min 3,04. Nah, contoh lain yaitu pada Na plus ditambah E min maka menjadi Na. Nah, nilai E0 nya yaitu min 2,71. Ini lanjutannya tadi yaitu pada katoda. Nah, bagian-bagian sel volta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sel volta primer, sel volta sekunder, dan juga sel bahan bakar. Nah, sel volta primer adalah komponen material atau sering disebut sel Lenz-Hansen. Sel volta primer adalah baterai yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai, artinya komponen baterai ini tidak dapat diisi ulang. Baterai dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sel kering, sel karbon, baterai merkuri, dan baterai peroksida. Nah, yang pertama sel kering seng karbon. Nah, sel kering seng karbon terdiri dari suatu silinder zinc berisi pasta dari campuran batu kawi yaitu MnO2, samia NH4Cl, karbon C, dan sedikit air. Bagian anoda dari baterai ini adalah logam seng Zn, sedangkan bagian katoda dari baterai ini adalah grafit yang dicelupkan di permukaan pasta. Nah, persamaannya sebagai berikut. Zn itu menjadi Zn2 plus ditambah 2 E min itu bertindak sebagai anoda. Nah, 2 MnO2 ditambah 2 NH4 plus ditambah 2 E min itu akan menjadi Mn2O3 ditambah 2 NH3 dan H2O itu bertindak sebagai katoda. Yang kedua yaitu baterai peroksida. Baterai ini mempunyai komponen yang sangat tipis. Anoda dari baterai ini adalah seng Zn, sedangkan katoda dari baterai ini adalah peroksida Ag2. Terus untuk besar tegangan pada baterai ini adalah 1,5 V. Reaksi yang terjadi pada baterai ini dilihat yaitu persamaannya pada Zn ditambah 2OH- akan menjadi ZnOH2 ditambah 2E-. Itu bertindak sebagai anoda, dan Ag2O ditambah H2O ditambah 2E- menjadi 2Ag ditambah 2OH- itu bertindak sebagai katoda. Selanjutnya yaitu sel volta sekunder. Nah, sel volta sekunder adalah komponen sel volta yang dayanya dapat diisi ulang. Contohnya aki timbal, baterai litium, dan sel perangsang. Nah, yang pertama aki timbal. Aki timbal adalah baterai yang digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil. Komponen dari aki terdiri dari PbO2 sebagai katoda dan Pb timah hitam sebagai anodanya. Komponen tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat H2SO4. Nah, reaksi yang terjadi dalam aki yaitu persamaannya Pb ditambah SO4 2- itu menjadi PbSO4 ditambah 2E- itu bertindak sebagai anoda. Terus PbO2 ditambah 4H plus ditambah SO4 2- ditambah O- ditambah 2E- itu
menjadi PbSO4 ditambah 2H2O bertindak sebagai katoda. Nah, pada pengisian daya dalam aki dilakukan dengan cara menghubungkan elektroda timbal ke kutub negatif sebagai sumber arus sehingga Pb2SO4 yang terdapat pada elektroda timbal itu direduksi. Persamaannya yaitu ini. Nah, yang kedua yaitu baterai litium. Komponen anoda dari baterai ini adalah litium, sedangkan katodanya adalah MnO2. Baterai ini dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar dan dayanya lebih lama. Baterai litium merupakan satu sumber bahan energi untuk mobil listrik. Yang ketiga yaitu ada sel perak seng. Komponen anoda dari sel ini adalah Zn seng, sedangkan katodanya adalah Ag perak. Katoda dan anoda dari komponen ini dihubungkan larutan elektrolit KOH. Komponen ini lebih ringan daripada aki timbal dan memiliki daya yang lebih besar, sehingga baterai ini digunakan pada kendaraan di area balap seperti mobil. Selanjutnya yaitu sel bahan bakar. Sel ini menggunakan campuran bahan bakar sebagai sumber energinya. Sumber bahan bakarnya seperti campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Nah, komponen katoda dari sel ini adalah gas oksigen dan anodanya adalah gas hidrogen. Sebagai persamaannya yaitu katoda menghasilkan ion hidroksi. O2 ditambah 2H2O ditambah 4-emin itu akan menjadi 4OH-. Nah, anoda dari katoda bereaksi dengan gas hidrogen itu H2 ditambah 2OH- itu akan menjadi 2H2O ditambah 2-emin. Jadi reaksi sisanya yaitu O2 ditambah 2H2 akan menjadi 2H2O. Sel bahan bakar biasanya digunakan untuk pesawat. Nah, ini dia materi selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum sel volta. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi. Pastikan kegiatan evaluasi ini dengan hati-hati. Oke, ini dia hasilnya. Itu dia pemaparan materi tentang sel volta. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemaparan materi tentang sel volta. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian virtual lab yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.